Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini ayo temenin aku masak rahang tuna bakar. Ini makanan khas Manado ya. Jadi selama aku tinggal di Bitung, Sulawesi Utara, aku sering banget makan kayak gini. Asli ini enak banget. Nah, kalian yang belum pernah cobain, aku saranin sekali seumur hidup kalian harus pernah makan rahang tuna. Itu sangat enak banget. Nah, biar kalian tahu gimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, ini aku udah siapin rahang tuna. Ini dari separuh rahang ya. Ini besar banget. Aku bagi jadi 4 bagian. Jadi ini cuma separuh, tapi rahangnya besar banget ya. Jadi ini nanti makannya bisa puas. Jujur kalau beli di rumah makan itu mahal dan ikannya cuma sedikit. Makanya aku mau bikin sendiri di rumah biar makannya itu lebih puas. Nah, ini aku sediain 1 buah jeruk nipis untuk perasan biar tunanya itu nggak amis ya. Nah, ini jeruk nipisnya langsung aku kucurkan di atas rahang tunanya kayak gini sampai semuanya rata ya. Biar nggak amis ya, jadi jeruk nipis ini wajib ada buat kucuran sebelum dibakar. Nah, ini aku pakai 4 siung bawang putih. Ini 4 siung bawang putih langsung aku parut di atas telenan kayak gini ya biar halus. Nanti ini mau aku lumurkan di rahang tunanya juga sebagai marinasi. Nah, ini dia bawang putih yang udah aku haluskan tadi, jadinya segini. Langsung aku lumatkan di atas rahang tuna kayak gini ya, sampai semua terbalur rata. Selanjutnya ini aku tambahkan 3 sendok teh garam untuk memarinasi rahang tunanya ya. Lanjut, kalau garamnya udah selesai, tinggal dibalurkan sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini tinggal dimarinasi, ditunggu sampai sekitar 20 menitan ya, biar bumbunya ini meresap. Nah, kalau urusan membakar, ini aku serahkan ke Pak Su, biar dia yang membakar ikannya. Selanjutnya ini mau aku siapkan untuk sambal dabu-dabunya. Ini mau aku iris dulu bawang merah. Diiris agak tipis ya, kayak layaknya kalian mau bikin bawang goreng. Ini bawang merahnya pakai secukupnya aja, nggak perlu pakai bawang putih, cuma bawang merah aja ya. Oke, iris bawang merahnya sampai selesai ya. Lanjut, ini mau aku iris juga batang daun bawang. Ini aku pakai batang yang bagian bawah ya, yang putih itu. Ini aku iris serong kayak gini biar hasilnya itu lebih cantik. Agak tipis aja ya, jangan terlalu tebel. Selanjutnya ini mau aku iris tomat hijau. Tomat hijaunya aku pakai 3 buah dan tomat merah aku pakai 2 buah. Ini diirisnya kasar aja ya, sesuai selera. Nah, ini tomat hijaunya mau aku iris dulu sampai selesai ya. Lanjut, ini aku mau iris juga tomat merah. Tomat merahnya pakai yang keras ya, walaupun merah, kalian pakai yang keras. Jadi semua bahan sambal dabu-dabunya itu fresh. Selanjutnya ini mau aku iris untuk cabenya. Untuk cabenya juga harus pakai yang fresh. Soalnya nanti ini bisa langsung dimakan gitu loh, pakai tekstur. Jadi kalian harus wajib pakai bahan-bahan yang fresh ya. Jangan ada yang busuk atau yang layu sekecil pun. Oke, ini lanjut aku mau iris cabenya sampai selesai dulu ya. Nah, ini aku udah siapin baskom stainless kayak gini, soalnya nanti dituangin minyak panas biar wadahnya itu nggak leleh. Ini cabai yang udah aku iris tadi langsung aku tuang ke dalam baskom stainless ini langsung ya. Dan ini yang lain juga aku tuang jadi satu untuk bawang merah, tomat, dan daun bawang. Kalau semua bahan udah masuk semua, lanjut ini mau aku seasoning, aku tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya ini aku tambahkan 2 sendok gula pasir.
Jadi rasa sambelnya itu cenderung manis, asam, seger ya. Ini aku tambahin sedikit penyedap. Selanjutnya ini aku tambahkan perasan jeruk nipis ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi rasa dari sambal dabu-dabu itu cenderung manis, asam sedikit, lebih fresh gitu. Ini langsung aku aduk semua sampai semua tercampur rata dulu. Nah, kalau udah tercampur rata, ini siap untuk disiram dengan minyak goreng yang benar-benar panas ya. Wajib benar-benar panas. Soalnya ini sambelnya nggak perlu ditumis, jadi cukup disiram pakai minyak panas aja. Kalau udah ini tinggal diaduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa diincip dan koreksi rasa ya. Kiranya ada yang kurang asin atau manis, boleh ditambah dengan sesuaikan selera masing-masing. Nah, ini sambal dabu-dabunya udah siap. Aku diamkan dulu, aku sisihkan. Lanjut aku mau bikin rica bakar. Nah, ini bahan untuk rica bakar, kalian bisa lihat di sini. Aku pakai sedikit jahe, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, kemiri juga. Nah, di sini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja. Nah, ini bumbunya mau aku iris agak kecil biar menguleknya itu lebih gampang dan nggak susah. Ini aku mau iris juga untuk jahenya. Jahenya cukup pakai sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Dan untuk tingkat kepedasan, balik ke selera masing-masing. Kalau kalian suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah. Dan ini untuk cabai merahnya aku potong seperti ini ya, biar menguleknya itu lebih gampang. Oke, ini bahan sambelnya udah siap. Di sini aku lanjut mau seasoning. Aku tambahin 1 sendok teh garam. Selanjutnya ini aku tambahkan 2 sendok gula pasir. Dan seperti biasa nggak lupa ini aku tambahin sedikit penyedap. Nah, ini untuk sambal rica bakarnya udah siap. Ini mau aku ulek ya, dan nggak perlu terlalu halus, diulek agak kasar aja. Jadi nanti sambelnya itu bisa bertekstur. Oke, ini udah cukup ya. Untuk teksturnya udah pas sesuai dengan selera aku. Selanjutnya ini siap untuk ditumis. Nah, ini sambelnya langsung aku tuang ke dalam teflon seperti ini. Lanjut aku mau tambahin sedikit minyak untuk menumis. Ini ditumis dengan api yang sedang aja ya, jangan gunakan api yang besar biar sambelnya ini nggak kering. Nah, kalau sambelnya ini dirasa udah tanak ya dan mateng dan nggak bau langu tentunya, ini bisa dimatikan kompornya dan ditiriskan. Memang khasnya makan rahang tuna bakar itu pakai dua versi sambal ya, yaitu sambal dabu-dabu sama rica bakar kayak gini. Dan bukan hanya rahang tuna bakar sih, ikan bakar apapun itu pakai dua versi sambal kalau di daerahku ini ya. Ini dia masakan aku hari ini, rahang tuna bakar asli enak banget ditambah kondimen selengkap ini ya. Apalagi ada sambal dabu-dabu sama lemon ikan atau lemon cuy kalau orang sini bilang. Jadi aku sendiri makan rahang tuna itu sejak tinggal di Bitung, Sulawesi Utara ini. Tapi sebelum itu aku belum pernah sekalipun makan rahang tuna. Dan kali itu aku makan rahang tuna rasanya bener-bener enak banget. Jadi di sini tuh banyak sekali ikan tuna ya, beda dengan daerah aku di Jawa Timur. Itu kayak ikan tuna itu jarang banget dan orang menyebutnya itu ikan tuna padahal kalau di sini itu cakalang. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar aku lebih semangat lagi bikin video yang lainnya. Nah, biar kalian juga nggak ketinggalan video dari aku, jangan lupa nyalain loncengnya juga. Oke, ini aku mau sarapan. Aku udah siapin di dalam piring semuanya seperti ini. Ada rahang tuna, ada sambal dabu-dabu dan rica bakar, serta tumis kangkung sebagai pelengkapnya. Ini sudah pas banget ya, asli enak banget makan kayak gini. Udah pasti ngabisin nasi sih. Nggak lupa aku kucurin pakai lemon cuy atau lemon kasturi ya. Ini biar enak banget, ada sensasi asam. Ini bener-bener puas banget kalau makan di rumah, sangat recommended ya.